Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalem. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian kita, Jumat 30 September 2022. Bersama gereja, kita peringati Santo Hieronymus, seorang imam dan pujangga gereja yang lahir di Dalmatia tahun 342 dari keluarga Kristen yang amat saleh dan terkenal sebagai tuan tanah yang kaya raya. Ia dididik dalam kebiasaan hidup Kristiani yang sangat mendalam dan kebiasaan bekerja keras. Pada usia 12 tahun, ia dikirim ke Roma untuk belajar ilmu hukum dan filsafat. Dunia berjalan dengan lancar, namun cara hidupnya tidak tertib karena pengaruh kehidupan moral orang-orang Romawi yang tidak terpuji pada waktu itu. Ia segera sadar dan bertobat dan kembali hidup sesuai dengan kehendak Allah. Ia kemudian dibaptis dan dihayati dengan penuh doa dan berziarah ke makam para martir dan para rasul. Kehidupan rohaninya semakin meningkat. Ia pergi ke kota Aquileia untuk mendapat bimbingan dari Uskup Valerianus. Ia kemudian pindah ke Antioquia dan hidup sebagai bertapa di padang gurun. Ia mengolah hidup rohaninya dengan semakin mendalam dengan bimbingan seorang rabi. Ia belajar bahasa Yunani dan Ibrani. Karena kecakapannya dengan berbagai macam bekal yang ia miliki, tahun 379 dihabiskan menjadi seorang imam. Ia mendapat banyak pengalaman dari Santo Gregorius soal peningkatan hidup rohani. Ia kemudian pindah ke Roma dan diangkat menjadi sekretaris pribadi Paus Damasus. Karena pengetahuan yang luas mengenai kitab suci dan kecakapannya dalam bahasa Latin, Yunani dan Ibrani, ia kemudian ditugaskan oleh Paus untuk menerjemahkan seluruh isi Alkitab dari bahasa Yunani dan Ibrani ke dalam bahasa Latin. Ia menunaikan tugas itu pergi ke Bethlehem, tempat kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Terjemahannya itu kita kenal, kita pakai sekarang ini, yang dikenal sebagai Vulgata. Kita bersyukur atas orang kudus ini dan mohon rahmat Tuhan agar teladan hidup yang saleh, membaca kitab suci, menerjemahkan, merenungkannya menjadi semangat kita bersama. Sabda Tuhan yang kita dengarkan hari ini sebagai bahan permenungan dikutip dari kitab Ayub bab 38, di mana Tuhan setelah mendengar keluh kesah Ayub menasihati dan mempertanyakan, pernahkah engkau menyuruh dini hari datang? Pernahkah engkau turun sampai ke sumber laut? Yang kemudian Ayub menyesal atas keluh kesahnya dan mengatakan, sesungguhnya aku ini terlalu hina. Jawab apakah yang dapat kuberikan kepadamu? Mulutku kututup dengan tangan.
Satu kali berbicara tidak akan kuulangi. Dua kali aku berkata tidak akan kulanjutkan. Akhirnya Ayub mengerti kehendak Allah. Sedangkan pada bacaan Injil, Yesus mengkritik kota-kota di mana orang-orangnya tidak percaya akan pengajaran Yesus, sekalipun mereka melihat, mengalami. Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida, sebab seandainya di Tirus dan Sidon terjadi mukjizat-mukjizat yang terjadi di tengah-tengahmu, mereka pasti bertobat. Demikian pula Kapernaum. Pendek kata, Yesus mengkritik kota-kota di mana orang-orangnya tidak mau menerima dan tidak percaya akan misi Yesus Kristus. Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, banyak alasan untuk menolak atau tidak menerima suatu pengajaran. Bisa jadi pengajaran itu salah, pengajaran itu berat dan melelahkan. Tetapi bisa jadi karena kita iri, karena kita tidak mau menyamakan pola pikir kita dengan pola pikir yang membuat pengajaran. Kita cenderung untuk tertutup dan egois. Kita sakit hati dan a priori salah. Lalu apa yang menjadi penolakan orang-orang Korazim dan Betsaida serta Kapernaum ketika mereka melihat Yesus yang berkarya, mengalami dengan mata kepala sendiri, toh mereka tidak mau percaya? Salah satu alasannya adalah karena mereka memakai pola pikir sendiri, tertutup dan tidak mau terbuka kepada pengajaran-pengajaran lain. Mereka tidak menerima Yesus, maka mereka juga menolak seluruh ajaran dan perbuatan, sekalipun itu mukjizat yang menguntungkan orang-orang. Orang terkungkung pada pola pikirnya, sehingga mereka tertutup juga menerima apapun juga yang datang dari Allah. Apa yang menurut mereka tidak bisa, ya tidak bisa. Akibatnya sekalipun Yesus berbuat banyak mukjizat, bahkan membangkitkan orang mati, tetap mereka tidak percaya. Mereka bebal hati dan tegar tengkuk. Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, saat ini pun Allah juga masih berkarya lewat peristiwa, lewat pribadi, dan lewat apapun yang kita hadapi. Apakah kita juga masih menerima, mengiyakan, mengamini karya-karya Allah itu? Tergantung apakah kita mau menyamakan pola pikir kita dengan pola pikir Allah sendiri. Dengan rendah hati kita singkirkan pola pikir kita untuk menyatukan dengan pola pikir Allah, sehingga kita akhirnya nanti sanggup untuk mengamini, mengakui, dan mengiyakan karya-karya Allah itu, menerima dan mewartakannya kepada sesama. Dengan demikian kita akan jauh dari kritikan Yesus atas cercaan celakalah engkau, celakalah engkau. Dibutuhkan sikap rendah hati untuk mengakui
karya-karya Allah yang masih bekerja sampai saat ini lewat peristiwa, lewat pribadi, ataupun lewat apapun yang kita jumpai. Semoga dengan sikap rendah hati kita mengosongkan diri dan kita mencoba untuk mengerti dan kemudian menyamakan dengan pola pikir Allah, sehingga dengan mudah menerima karya-karya yang datang dari Allah. Kalau kita masih berkeras kepala memakai pola pikir kita tidak akan sampai pada tataran pengenalan akan karya-karya Allah. Dan itu semua akan membuat kita untuk sulit mengerti, mengamini apa yang dikerjakan Allah pada dewasa ini. Terpujilah Engkau Tuhan, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Marilah berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas sabda-Mu yang mengingatkan kepada kami agar kami sungguh rendah hati, meninggalkan ego dan mengerti kehendak-Mu dengan menyamakan pola pikir yang Engkau ajarkan kepada kami. Sehingga seperti Ayub, meskipun pernah protes, pernah mengeluh, namun akhirnya ia menegaskan kepada Allah, "Sekali aku berkata, aku tidak akan mengulangi. 2 kali aku berkata, tidak akan kulanjutkan." Semoga dengan sikap rendah hati kami semakin mengerti kehendak-Mu lewat peristiwa pribadi yang kami jumpai, dan dengan demikian kami semakin setia kepada kehendak-Mu. Bapa, kami berdoa bagi umat-Mu, semoga mereka yang sakit Engkau sembuhkan, yang punya beban berat Engkau ringankan, yang kesulitan ekonomi Engkau bantu lewat samanya, atau berusaha mereka Engkau suburkan agar mereka mengalami cinta kasih-Mu. Semoga mereka mengerti karya-karya-Mu lewat peristiwa, lewat pribadi, atau lewat apapun yang mereka jumpai, agar dengan demikian mereka terbuka akan sabda-Mu. Kami masih berdoa bagi saudara kami Nawanto yang sedang sakit. Semoga Engkau jamah, Engkau sembuhkan sehingga boleh beraktivitas seperti sedia kala. Bapa, bantulah kami semua untuk benar-benar mengerti kehendak-Mu itu. Terpujilah Engkau Tuhan, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dan semoga Engkau berkenan melimpahkan berkat-Mu atas kami semua. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, tetap saya ingatkan agar panjenengan semua dan saya mematuhi protokol kesehatan, hidup sehat, vaksinasi ketiga atau booster, jauhi kerumunan, pakai masker, kenakan pola hidup sehat agar tetap bisa berkarya, karena kesehatan kita tetap semakin prima. Biarlah akhirnya kita terbebas dari virus corona. Saya ingatkan, mulai bulan Oktober, misa mingguan hanya 3 kali, Sabtu sore jam 5 atau jam 17, Minggu pagi jam 7, dan Minggu sore
jam 5 sore atau jam 17. Saya masih mengetuk hati panjenengan semua untuk ambil bagian di dalam penyelesaian gedung serbaguna yang masih memerlukan banyak biaya. Lewat apapun juga pasti akan membantu proses pembangunan gedung serbaguna. Bisa dengan cara menambah nominal pada kolekte atau dana pembangunan kolekte kedua. Bisa juga lewat amplop yang tersedia di dekat pintu masuk gereja, yang nanti kemudian setelah diisi dimasukkan ke dalam kotak yang tersedia. Bisa dengan transfer atau QRIS. Semuanya pasti akan sangat berguna untuk perkembangan gereja kita dan penyelesaian gedung serbaguna dari paroki kita. Untuk semua yang telah berpartisipasi dengan cara apapun, diucapkan banyak terima kasih. Mari kita mengisi hidup kita dengan hal-hal yang positif yang berkenan kepada Tuhan. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.